Selanjutnya kami minta pemikiran dari Profesor Sri Edi Sasono, MPA PhD, tokoh koperasi kita. Beliau minta duduk saja, tidak ke depan. Dipersilakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun ke-45 FKPPI. Dan yang saya hormati, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, Mas Ponco Sutowo, Mas Kiki, dan lain-lain. Dan seluruh anggota FKPPI. Pertama-tama saya akan menyampaikan bahwa saya sebagai anggota MPR pada waktu itu, saya termasuk yang tidak menyetujui dilakukannya amandemen. Sebelum dilakukan amandemen, sudah tersiar berita-berita bahwa sistem perwakilan kita yang semula monokameral akan menjadi bikameral, bahkan sekarang menjadi trikameral. Bikameral itu tidak sesuai dengan cita-cita semula bahwa semua diwakili. Itulah prinsip perwakilan kita, semua diwakili, tidak semua dipilih. Oleh karena itu ada utusan golongan dan utusan daerah. Nah, tetapi seperti katakan Mas Kiki, di situ ada NDI, berkantor di MPR. Nah, jadi isinya adalah pesanan. Oleh karena itu, kami termasuk yang menentang. Namun sayangnya, mohon maaf ini, fraksi ABRI yang kita harapkan untuk menolak, fraksi ABRI malah menyatakan abstain. Nah, ini ambivalensi. Mestinya TNI tidak boleh abstain. ABRI tidak boleh abstain. Tapi abstain sehingga menggoncangkan seluruh partai yang ada dan akhirnya mereka menyetujui dan goal amandemen dilakukan. Nah, sekarang saya mohon TNI tidak lagi ambivalen. Keadaan Indonesia sekarang ini sudah rusak, sudah bobrok. Jangan sekedar dikatakan tidak baik-baik saja, sudah kacau. Oleh karena itu saya berpendapat sebaiknya TNI turun tangan. Negara dalam keadaan bahaya, dalam keadaan darurat, itu yang menyampaikan haruslah seorang presiden. Tetapi sayangnya presiden sendiri yang membuat negara ini kacau. Ya, jadi dengan kata lain, TNI lah sebagai penyelamat negara, menjaga keamanan dan keutuhan bangsa. Turun tangan. Turun tangan itu ya bisa macam-macam. Sekarang TNI dipojokkan bahwa dikatakan TNI atau kelompok beragama lain, beragama Islam, itu yang bikin kudeta tahun 60, yang bikin pelanggaran HAM berat. Saya pernah minta kepada, loh ini kan yang disalahkan pelanggaran berat HAM tahun 65, berarti TNI. Saya mohon TNI agar menolak itu.
dan TNI menegur presiden. TNI menegur presiden itu adalah kebiasaan Indonesia. Jenderal Nasution menegur Bung Karno berapa kali? Kemal Idris menegur Bung Karno berapa kali? Nah, TNI dipojokkan sebagai pelanggaran berat, kok diem saja? Saya ingin TNI tidak lagi ambivalen. Mengenai ambivalen bahwa perubahan Undang-Undang Dasar itu TNI ambivalen itu, ya saya dengar ceritanya dari Mas Yan Santoso dan dari Mas Kiki sendiri. Ceritanya panjang lebar ya Mas Kiki, tapi pokoknya kalau TNI waktu itu tidak ambivalen dan sabta marga istulen, pasti Undang-Undang Dasar tidak dirubah. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Nah, sekarang sudah banyak yang mengusulkan bagaimana caranya. Saya sendiri juga nulis banyak mengenai hal itu. Tapi saya akan kembali kepada titik semula, yaitu saya diminta bicara mengenai kebangsaan. Baiklah, kebangsaan atau nasionalisme itu wujudnya, dimensinya sangat luas. Tapi untuk itu lebih baik kita sampaikan apa toh ekspresi-ekspresi nasionalisme supaya kita lebih mengerti nasionalisme atau kebangsaan. Saya sampaikan ini ekspresi dari Patrick Henry. 1 tahun sebelum Amerika Serikat merdeka, jadi 1975, Patrick Henry masih gubernur Virginia, mengatakan, "Give me liberty or give me death." Itu, berilah saya kemerdekaan atau potong leher saya. Ini seperti TNI kita dan tentara pelajar kita terutama pada tahun 45-46, merdeka atau mati. Nah ini nasionalisme tulen nih, merdeka atau mati, kebangsaan ini. Kemudian dapat saya sampaikan juga, nah misalnya nasionalisme Jerman, itu lebih jelas bahasa Jermannya, "Du bist nicht, deine Volk ist alles." Artinya apa? Anda bukan apa-apa, yang segala-galanya adalah bangsa kita. Nah ini nasionalisme atau kebangsaan Jerman. Lalu kita lihat bagaimana itu Jenderal MacArthur. Waktu beliau menjadi komandan Perang Pasifik, Perang Dunia Kedua, beliau mengatakan begini. In war, there is no substitute for victory. Jadi dalam perang, kemenangan itu tidak bisa tergantikan. Harus menang. Dan kita menang melawan Belanda dulu. Dan kita harus menang lagi. Kemudian kita melihat, ya Jenderal Sudirman mengatakan begini, pantang menyerah, lebih baik hancur lebur sebagai debunya revolusi daripada menyerah di bawah pengaruh musuh. Ini Jenderal Sudirman. Nah, seniman tadi dikatakan bahwa golongan daerah itu ada seniman dan lain-lain, ada dokter dan lain. Nah ini saya bilang seniman. Kornel Simanjuntak mengatakan, maju tak gentar, membela yang benar. Itu nyanyiannya juga terkenal itu Simanjuntak. Juga Kusbini sebagai seniman menulis kebangsaan, padamu negeri. Dan ini Kusbini mengatakan gini, padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Nah kebangsaan ini harus menyala. Sekarang saya Presiden Kennedy, ketika Gagarin itu sampai ke orbit di atas,
maka Amerika ketinggalan dengan Rusia. Apa katanya Kennedy? Kennedy mengadakan jumpa pers hanya 5 menit. Tapi intinya adalah, what's wrong with our education? What's wrong with our education? Kita mempunyai itu di Undang-Undang Dasar. Yaitu, kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang cerdas itu kehidupannya, tidak otaknya. Otaknya pinter tapi tidak cerdas hidupnya, maka dia jadi kulinya. Oligar, dari kulinya oligarki. Yang dikatakan Pak Bagirmanan tadi, yang disampaikan mengenai Bung Hatta itu, memang begitu. Jadi, intelektual tidak beretika, maka dia menjadi pengkhianat bangsa. Nah, yang terakhir barangkali, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh itu bisa mengusir penjajah. Perancis diusir oleh Vietnam, oleh Viet Cong, tentara Viet Cong. Di Bien Dien Phu itu benteng Bien Dien Phu hancur. Kemudian Perancis pergi, lalu Amerika mau datang, mau menjajah. Ho Chi Minh bilang apa? We will win because we have secret weapon. Kami akan menang menghadapi Amerika karena kami punya senjata rahasia. Wah, Amerika bingung dicari senjata rahasia apa? Apakah senjata pemusnah massal? Apakah senjata mass destruction? Apakah senjata biologi? Apa senjata kimia? Nggak pernah ketemu. Sampai Amerika sendiri meninggalkan Vietnam dan jatuhlah Presiden Carter, diganti Reagan. Karena itu Amerika kalah boleh dibilang. Setelah itu para wartawan datang ke Vietnam, tanya sama Ho Chi Minh. Senjata rahasiamu itu apa toh? Nggak ketemu itu, saya cari-cari. Ho Chi Minh senyum. Yang menjawab Jenderal Giap. Siap namanya, Giap tulisannya. Dia mengatakan, senjata rahasia kami adalah nasionalisme, cinta tanah air. Nah, kalau kita tidak cinta tanah air kita, tidak mengabdi pada Ibu Pertiwi, maka hancurlah semuanya. Nah, sekarang mengenai Pancasila. Pancasila itu dikatakan mempersatukan bangsa. Benar, banyak yang macam-macam lah ngomongnya. Itu benar sungguhnya, karena kita dasarnya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka tapi satu jua, Tunggal Ika. Nah, bagaimana kebhinekaan bisa ditransformasi kepada ketunggal ikaan? Mentransformasi itu sarananya adalah kita mempunyai penyebut yang sama, mempunyai common denominator. Common denominatornya itu Pancasila. Jadi kita memang berbeda, tapi kita sama, yaitu kita memegang teguh Pancasila. Jadi Pancasila adalah mempersatu. Ya seperti angka pecahan lah, kita ini pecah-pecah macam-macam. Bhinneka, setengah tidak bisa dijumlahkan dengan sepertiga. Tidak bisa dijumlahkan dengan seperempat. Kecuali kalau yang setengah tadi menjadi 6/12, yang seperempat menjadi 3/12, dan yang sepertiga menjadi 4/12. Kalau semuanya sudah 1/12-an, maka bisa digabung menjadi tunggal ika. Jadi common denominatornya adalah Pancasila. Kita berbeda-beda, tapi kita berbaju Pancasila. Jadi Pancasila adalah baju seragam untuk Indonesia yang satu. Maka itu. Nah, kemudian saya sempat mengajar di Seskuat,
Sesko TNI dan bersama dia, Sesko ABRI. Lalu ada yang bertanya, Pak Edi sudah ngomong tadi mengenai Ho Chi Minh, ngomong mengenai Kennedy. Nah Pak Edi sendiri bagaimana pendapatnya mengenai nasionalisme? Ya karena saya orang Jawa, moga-moga di sini banyak orang Jawa yang bisa mengerti artinya. Saya bilang sedumuk batuk senyari bumi, pecaing dodo wutaing ludiro, sun labui takerpati. Jika dahimu dicoreng, dipermalukan, senyari bumi, dan tanahmu sejengkal dirambah orang, maka pecahnya dada dan tumpahnya darah, nyawa taruhannya. Ini nasionalisme saya. Nah, sekarang sebagai penutup, ini Pancasila ini bagaimana supaya aktual atau direaktualisasi. Nah, saya akan mulai dari yang bawah dulu. Keadilan sosial. Kalau keadilan sosial tidak terjadi, banyak ketimpangan-ketimpangan, masih banyak kemiskinan-kemiskinan dalam segala ukuran, entah ukurannya Gini ratio atau ukuran apapun, atau dari statistik mulai dari Aceh sampai Papua, maka pendapatan per kapitanya timpang sekali, terutama Indonesia bagian timur. Maka di situ akan ada keresahan sosial, ada kecemburuan sosial, dan ada konflik sosial. Kalau tidak ada kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau ada konflik sosial, bagaimana kita bisa bicara mufakat, musyawarah? Bagaimana kita bisa melakukan demokrasi? Sila keempat. Lalu kalau kita tidak bisa musyawarah dan mufakat, bagaimana kita bisa bersatu? Kesatuan juga akan sulit dicapai di dalam keresahan semacam itu. Kalau kita itu tidak bisa bersatu dan berantem terus-menerus, akibatnya apa? Ya, akan terjadi kemanusiaan yang tidak adil dan beradab seperti sekarang. Sekarang ini kemanusiaan yang adil dan beradab tidak ada. Yang dimulai dari yang sila kelima tadi. Kalau kemanusiaan adil yang beradab tidak ada, berarti orang tidak lagi mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, mari kita pegang teguh Pancasila yang mempersatukan bangsa. Pancasila merupakan kesepakatan luhur bagi bangsa Indonesia dan merupakan persatuan hati. Kita bicara, tadi Pak Bagirmanan bicara mengenai Bung Hatta banyak, memang betul. Saya bicara juga. Bhinneka Tunggal Ika itu harus ada persatuan hati untuk menjadi Tunggal Ika. Ya. Jadi persatuan bukanlah persatean, kata Bung Hatta. Kalau sate ya disunduki sama-sama. Tetapi persatuan hati itu bukan persatean. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Edi, merdeka atau mati? Kembali kepada Undang-Undang 45 atau kita mati?